Untuk memahami teknik fotografi periklanan, kita tidak bisa hanya bicara teori. Kita harus membedah kasus nyata. Bayangkan Anda baru saja menerima brief dari klien, sebuah perusahaan minuman energi. Mereka ingin meluncurkan produk untuk target usia 18 sampai 25 tahun. Ini adalah audiens Gen Z yang energik, cepat bosan, dan menyukai visual yang berani. Klien meminta 3 hal. Iklan ini harus terlihat segar, memancarkan kekuatan, dan membakar semangat. Disinilah tantangan teknis dimulai. Semangat itu kata sifat tidak bisa difoto. Tugas kita adalah mengubah kata sifat itu menjadi keputusan teknis. Apakah kita pakai cahaya lembut? Tentu tidak, itu untuk kosmetik bayi. Minuman energi butuh cahaya keras. Apakah komposisinya diam di tengah? Jangan, itu membosankan. Kita butuh garis miring atau splash air. Di slide-slide berikutnya, kita akan bedah bagaimana lighting, komposisi, dan editing menjawab tantangan ini. Dalam fotografi iklan, cahaya adalah bahasa. Untuk kasus minuman energi tadi, kita tidak bisa asal terang. Kita menggunakan strategi 3-point lighting yang dimodifikasi. Perhatikan elemen kuncinya, backlight atau rim light. Ini adalah lampu yang ditaruh di belakang serong objek. Kenapa ini wajib? Karena minuman energi harus terlihat menyala dan magis. Backlight akan menembus botol kaca atau memantul di pinggiran kaleng aluminium, menciptakan garis cahaya tegas, outline yang memisahkan produk dari background. Tanpa lampu belakang ini, foto Anda mati. Selain itu, backlight punya tugas khusus, menghajar butiran air. Ingat efek embun segar tadi? Jika disinari dari belakang, setiap butir air akan berkilau seperti berlian. Inilah yang mengirim sinyal dingin dan segar ke otak konsumen. Sebaliknya, jika Anda hanya menyinari dari depan, seperti pas foto KTP, hasilnya akan datar atau flat. Produk kehilangan ototnya, tidak ada drama, tidak ada dimensi. Iklan minuman energi yang datar adalah iklan yang gagal, karena ia tidak menjanjikan kekuatan apapun kepada pembelinya. Lighting membuat produk terlihat bagus, tapi komposisi menentukan apakah produk itu dilihat atau tidak. Dalam kasus iklan ini, kita menggunakan strategi pemandu jalan. Pertama, kita pakai rule of thirds. Kita bagi layar jadi 2 area kekuasaan. Di sepertiga kiri, kita taruh atlet yang sedang berlari. Ini untuk membangun mood dan konteks gaya hidup. Di sepertiga kanan, kita taruh produknya. Kenapa kanan? Karena secara psikologis, bagi yang membaca dari kiri ke kanan, posisi kanan adalah tujuan atau konklusi. Kedua, perhatikan leading lines. Pose atlet itu tidak kebetulan. Arah tangannya, tatapan matanya, atau garis lintasan larinya, semuanya secara halus membentuk garis panah imajiner yang menunjuk ke botol. Ini adalah trik bawah sadar. Mata audiens akan tertangkap oleh aksi atlet dulu, lalu berseluncur mengikuti garis tubuhnya, dan brak menabrak botol minuman. Tanpa komposisi ini, mata audiens mungkin akan tersesat melihat wajah atlet dan lupa melihat merek minumannya. Komposisi yang baik memastikan produk tetap menjadi raja, meskipun ada model terkenal di sebelahnya. Lighting sudah menciptakan dimensi, komposisi sudah mengarahkan mata, tapi foto mentah dari kamera seringkali masih terlalu jujur dan sopan. Untuk iklan minuman energi, kita tidak butuh kejujuran, kita butuh dampak. Disinilah editing masuk sebagai steroid visual. Pertama, kita bicara efek khusus. Di tahap syuting, kita mungkin cuma dapat embun, tapi di tahap editing, kita tambahkan percikan air digital, splash, yang heboh di sekeliling botol. Kenapa? Karena kita ingin menjual aksi dan ledakan. Percikan air membuat produk terlihat hidup dan bergerak, bukan sekadar benda mati yang basah. Kedua, warna. Kita tidak mau warna yang natural. Kita naikkan saturasi, terutama biru dan merah, sampai batas maksimal sebelum terlihat norak. Tujuannya agar foto ini berteriak di layar HP konsumen. Warna yang ngepop adalah senjata utama untuk menghentikan jempol yang sedang scrolling. Ketiga, kontras. Kita buat bayangan jadi makin gelap dan highlight jadi makin tajam. Kontras tinggi menciptakan kesan kuat, dinamis, dan maskulin. Minuman energi tidak boleh terlihat lembek. Jadi ingat, di kelas ini, editing bukan sekadar filter Instagram untuk mempercantik diri. Editing adalah alat komunikasi strategis untuk menyuntikkan emosi, energi, semangat, kesegaran ke dalam piksel foto Anda. Mari kita bungkus studi kasus ini. Kita belajar bahwa lighting bertugas menjual janji kesegaran. Komposisi bertugas menjadi polisi lalu lintas yang mengatur mata audiens. Dan editing bertugas menyuntikkan adrenalin ke dalam gambar. Pelajaran terpentingnya adalah, Anda bisa punya model atlet termahal dan produk terbaik. Tapi jika lightingnya rata, komposisinya berantakan, dan warnanya pucat, iklan itu akan gagal total. Sebaliknya, produk sederhana bisa terlihat mewah di tangan fotografer yang paham teknis. Kekuatan iklan ada di detail yang invisible itu. Jadi, mulai hari ini, berhentilah menganggap diri Anda hanya tukang foto. Anda adalah mitra strategis.
Tugas Anda adalah mendengar strategi marketing klien, misalnya target Gen Z atau kesan mewah, lalu menerjemahkannya menjadi ISO, aperture, dan posisi lampu. Itulah nilai jual Anda yang sebenarnya di industri ini.